Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah Masjid Jami' Al-Marhamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat iman terutama. Dengan nikmat sehat dan dibekali dengan iman ini, kita digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, menghadap Tuhan yang sama, tujuan juga sama, dengan Nabi kita juga dengan yang sama, tanpa harus memperbesar perbedaan, namun kita adalah satu kesatuan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yang dibesarkan oleh yang maha besar, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang ditinggikan derajatnya oleh yang maha tinggi, yaitu Habibana wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya siapapun yang berdiri di mimbar yang luar biasa mulia ini sangat menganjurkan kita sama-sama untuk ayo bareng-bareng tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan makna yang singkat dan sederhana: imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, juga menjauhi, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, PPKM alhamdulillah sudah tidak terlalu mencekam kita. Artinya yang tadinya perkumpulan kita di masjid ini sangat kita khawatirkan, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkumpul secara biasa. Yang tadinya kita berjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, namun saat ini alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk merafatkan shaf kembali. Yang tadinya pengajian sudah tidur selama bertahun-tahun selama corona, namun saat ini mulai dikit demi sedikit bangkit kembali. Yang seperti kita lihat dan kita dengarkan tadi, bahwa insya Allah besok akan adanya subuh gabungan secara keliling. Itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya itu di off dulu, namun sekarang sudah mulai alhamdulillah aktif kembali. Peringatan hari-hari besar Islam di mana-mana kita lihat, masya Allah, antusiasnya umat Islam ini luar biasa. Entahlah itu bentuknya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
entahlah itu bentuknya pengajian tablik akbar, entahlah itu bentuknya apa, yang penting perkumpulan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Karena bagaimanapun salah satu cara untuk mengumpulkan umat, membangun kekuatan umat, yaitu dengan cara berkumpul berjamaah, kompak, seiak sekata, satu ayunan dan satu langkah. Kalau kita akan terpecah-pecah, maka kita tidak akan pernah kuat. Kalau kita terpisah-pisah, maka tidak ada kekuatan di antara kita. Yadullah fauqal jamaah. Kekuatan dan kekuasaan Allah ada pada jamaah. Maka salah satu cara kita untuk mengumpulkan jamaah ini, tradisi di Indonesia bagi yang melaksanakan, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang tidak melaksanakan tidak apa-apa. Namun bagi yang melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Masya Allah, itu bentuk tanda cinta dan syukurnya kita akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada satu ungkapan ulama, Syekh Hafiz Al-Maqdisi mengatakan dalam kitabnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau saja si kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dengan abu-abu yang lainnya dengan pengikut-pengikutnya itu setiap hari Senin mendapatkan dispensasi keringanan dari siksa api neraka, padahal sudah divonis masuk neraka selama-lamanya, tapi mendapatkan dispensasi keringanan setiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena dia sempat senang dan gembira akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, lalu bagaimana dengan kita sekarang yang diberikan umur panjang oleh Allah? Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan jasmani juga sehat, rohani juga sehat, rezeki juga diberikan kita. Bi ahmada masruron, terus kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita implementasikan dalam bentuk cinta, ataukah dengan pengajian kah apa itu? Lantas apakah kita tidak akan bisa lebih baik daripada Abu Jahal dengan Abu Lahab? Insya Allah kita akan lebih baik daripada itu. Bersolawat, memperkenalkan solawat kepada anak didik, anak-anak yang kecil ini kan gak mudah, Pak. Enggak semudah membalikkan telapak tangan. Mempunyai anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, enggak semudah membalikkan telapak tangan. Oke lah kalau bapak-bapak yang sudah mendapatkan jaminan dari negara, dibiayai hidup, mendidik anaknya enak. Tapi ada bapak-bapak kami, orang-orang tua kami, ibu-ibu kami harus banting tulang, peras keringat, jungkir balik untuk mencari nafkah. Enggak bisa untuk ngurus anaknya. Oke kalau mereka punya paketan, ku tonton tuh. Silahkan kamu tonton YouTube, masalah pengajian kamu tonton, selawatan kamu tonton, saya didik kamu melalui YouTube. Oke lah kalau yang bisa membayar ustadz-ustadz privat untuk ngajarin dia ngaji. Kalau orang-orang tua kami yang gak mampu, yang gak bisa apa-apa, terus dilarang juga untuk perkumpulan, untuk mengaji bersama. Namun saat ini alhamdulillah perkumpulan itu sudah ada selama kita memenuhi protokol kesehatan. Bagi mereka yang tidak mampu, Masya Allah luar biasa kasihan. Maka adalah namanya kisah maulid dibacakan. Ada namanya diba'i, ada namanya berzanji dibacakan. Untuk memperkenalkan bagaimana perjalanannya baginda Rasulullah dalam berjuang. Dulu Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, semua tentara-tentaranya nggak punya semangat untuk berjuang. Kendor semuanya. Saat itu tentara ngomong sama Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, "Wahai Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, aku kalau kayak gini lama-lama nggak semangat." Kenapa? Kalau dulu semangat karena melihat baginda Rasulullah SAW. Kalau sekarang kami hanya melihat pertumpah darahan. Setiap hari bergelimang dengan noda dan dosa. Lantas bagaimana caranya?
Kalau begitu saya wajibkan peringati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk membangun kekuatan, silahkan kau ingat, dan insya Allah aku akan ceritakan pada ketika itu, aku akan ceritakan bagaimana Rasulullah berjuang, bangkit lagi semangat dan gairah. Untuk kepada adik-adik kami, begitu diceritakan kisahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai adik-adikku tercinta yang soleh dan soleha, enggak apa-apa orang tua mungkin cari nafkah, ayo bareng-bareng. Mungkin ada kakak-kakak yang belum sibuk, ada mungkin mahasiswa yang ikut membaur dalam masyarakat untuk mendidik anak-anak. Diajarilah pelan-pelan bagaimana, siapa nama Rasulullah, siapa nama ayahanda beliau, siapa nama ibunya. Di samping itu juga berbagai macam sholawat didengarkan, perlahan dia hafal. Itu satu cara untuk mendidik anak-anak itu supaya dia paham, dan untuk melestarikan bagaimana kisah sejarah ini tidak hilang daripada bumi pertiwi, yaitu Indonesia. Okelah, Islam ini Allah jamin akan tetap kekal di dunia selama dunia ini ada. Namun tidak ada jaminan bahwa di masyarakat Al-Marhamah ini akan kekal abadi kalau tidak dilestarikan oleh orang-orangnya sendiri. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu kita petik hikmah dalam maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, mau wafat, turunlah malaikat Jibril dengan Israel. Ya Allah, tugasku apa sehingga kau utus aku berdua? Selama ini aku diutus hanya seorang diri untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Jibril dan Israel, turun kepada kekasihku Muhammad. Saat ini aku akan mengambilnya, mencabut ruh mulianya. Turunlah Jibril dengan Israel. Assalamualaikum ya Muhammad. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW langsung memerintahkan kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah anakku, lihat siapa di luar. Pas dilihat oleh Fatimah gemeteran. Ayahandaku, ada dua orang pemuda yang membuat aku ketakutan, yang membuat aku gemeteran wahai ayahanda. Suruh dia masuk. Disuruhlah masuk oleh Rasulullah, dan masuklah Jibril dengan Israel. Wahai Jibril, wahai Israel, apa tugasmu saat ini? Dijawab oleh Jibril, wahai Muhammad, saat ini tugasku tidak seperti biasanya. Dulu aku diutus untuk menyampaikan wahyu, namun saat ini aku membawa amanah yang amat sangat berat wahai Muhammad. Allah memerintahkan kepadaku untuk mengambil ruh nyawamu yang mulia wahai Muhammad. Lantas ketika itu ternyata Rasulullah mengingat kita sebagai umatnya. Wahai Jibril, ya Muhammad, jaminan apa yang akan diberikan kepadaku oleh Allah sehingga saat ini aku akan dicabut ruhku? Allah langsung menjawab karena Jibril terdiam saat itu. Inni haramtul jannah lisairil anbiya'i wal mursalin hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad, aku haramkan surgaku dimasuki oleh siapapun itu, baik dari nabi dan utusan, sampai kamu dululah yang memasukinya wahai Rasulullah. Saat itu langsung bertanya lagi baginda Rasulullah, wahai Jibril, kalau seperti itu keadaannya, lalu bagaimana dengan umatku? Umatmu beda lagi Muhammad, kata Jibril. Allah menjawab dalam hadis qudsi, inni haramtul jannah lisairil umami hatta tadkhulaha ummatuka ya Muhammad. Aku haramkan dimasuki surgaku oleh seluruh umat di belahan bumi ini wahai Muhammad, sebelum umatmu dulu yang memasukinya. Alhamdulillah, kitalah ini bapak-bapak sekalian yang insya Allah menjadi pembuka gerbang pintu surga itu nanti. Semoga kita bersama-sama seperti kita sekarang ini bersama-sama di Masjid Al-Marhamah ini, kita kelak bersama di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya, apapun itu, baik itu pengajian bentuknya, perkumpulan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah, marilah sama-sama kita coba tingkatkan dan kita coba bangun, dan kita sama-sama renungi bahwa hidup ini dari Allah, dengan Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.